Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana dengan herbal membangun negeri. Salam dari formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS yang semakin mendunia. Apa kabar? Ketemu lagi di program Beres Bedah Resep Hasan Sabila untuk edisi kali ini Selasa 25 Oktober 2022. Baik, seperti biasa sedulur EMC setiap hari Selasa berarti kita akan mendapatkan asupan baru. Asupan berupa apa tentunya? Kita akan mendapatkan asupan ilmu, kita akan mendapatkan energi-energi baru dari sang formulator yang tentunya sudah siap untuk memberikan asupan tersebut ya. Asupan gizi atau asupan apa kira-kira kalau dari Bang HS ya? Atau mungkin ada asupan-asupan yang lain ya. Baik, kita sapa dulu beliau yang sudah hadir malam kali ini menjelang malam kali ini, yaitu formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS. Halo, selamat malam Bang HS. Selamat malam juga Om ya. Selamat malam juga kepada sedulur EMC, sahabat Bang HS, fan Hasan Sabila dimanapun Anda berada. Iya. Kita akan belajar lagi tentang tumbuh-tumbuhan dan cara membuat resep. Nah ini dia serunya karena setiap ketemu Bang HS berarti kita akan belajar lagi dan menemukan lagi bahwa ternyata ada loh ya tumbuhan yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam keluhan penyakit. Dan luar biasanya herbal ini banyak sekali sekarang sudah digunakan dari berbagai kalangan, dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Seperti fenomena kemarin Bang HS, kita ketahui bahwa adanya salah satu penyebab gagal ginjal pada anak yaitu penggunaan obat kimia dalam bentuk sirup gitu ya. Ini menjadi gundah gulananya ibu-ibu, gundah gulananya orang tua yang mempunyai anak-anak di usia-usia riskan tersebut. Nah, ini berbagai kalangan sekarang seperti misalkan kayak artis-artis nih, Mia lihat di TV itu sekarang kembali menggunakan herbal ketika anaknya sakit. Jadi simple, mirip-mirip sih resep-resep yang diberikan Bang HS ketika anaknya sakit. Ada yang memberikan rebusan berupa kunyit, kemudian serai, cengkeh, kayak gitu dicampur madu dan lain sebagainya. Berarti ini memang ternyata sembuh juga gitu Bang HS ya. Jadi ini membuktikan bahwa herbal atau tumbuh-tumbuhan ini sangat-sangat diperlukan dalam berbagai situasi. Dalam situasi emergensi pun seperti sekarang ya Bang Aisyah, karena ibu-ibu kan ketakutan sekali untuk menggunakan obat-obatan kimia. Ini herbal menjadi satu-satunya yang digunakan dan ini kembali digunakan oleh berbagai kalangan, saya menyebut seperti itu. Dan akhirnya terbukti bahwa herbal lah yang justru bisa menyelamatkan anak-anak dari wabah ini. Begitu Bang Aisyah. Jadi memang luar biasa ya betapa tumbuhan dan herbal ini ketika mungkin kemarin agak dianggap lama nih, mendingan pakai obat yang sirup yang langsung minum panasnya reda dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada efek samping yang begitu menakutkan, yaitu gagal ginjal akut. Dan sekarang sudah kembali lagi ke herbal. Ada yang itu tadi resep-resep yang menggunakan benar-benar dari empon-empon gitu. Jadi mereka berburu ke pasar lagi dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya pasar tradisional rame lagi. Dan ternyata memang tumbuhan itu luar biasa. Seperti itu kah Bang HS? Iya. Kabarnya memang ya. Jadi sebenarnya Bang HS memberikan pelajaran tentang kuliah herbal itu bukan saat ini saja. Dari tahun-tahun yang lalu Bang HS sudah memberikan pelajaran itu. Cuma kan orang cuek saja dengan herbal. Artinya lebih percaya mereka pada kimia. Keberuntungan Bang HS, kebetulan Bang HS muncul di dunia herbal. Kalau tidak salah Bang HS muncul itu baru sekitar 3-4 tahun ini. Baru mulai aktif ya. Kalau Bang HS menguasai herbal itu sudah lama. Bapak dan Ibu, kembalilah kita bersama Bang HS untuk mempelajari tumbuh-tumbuhan bagi kesehatan keluarga. Sudah banyak saya katakan
bahwa herbal menjamin keselamatan, kesembuhan penyakit ke depan. Sekarang apa yang kita dapatkan, Ibu? Terbalik dari informasi ini. Kimia berlanjut terus. Banyak merugikan organ-organ lain. Akhirnya kembali kepada Bang AS. Bang, saya diabetes, mata saya sekarang kabur. Bang, saya tulang punggung saya sakit sekali, sampai ke kaki saya geringgingan. Bang, saya divonis ada sumbatan di jantung. Kan dari dulu Bang AS itu selalu mengingatkan. Setelah kompleks penyakit ini ada pada bapak dan ibu, baru ibu bawa ke Bang AS. Ketika penyakit itu baru tunggal, diabetes saja, ibu tenang-tenang saja. Begitu sudah banyak membuka cabang penyakit di dalam tubuh, gagal ginjal, buta, kemudian terjadinya lemah syahwat, terjadinya gangguan tulang punggung, kaki ngedibel dan sebagainya. Bapak baru datang. Kan sudah terlalu banyak penyakit yang tumbuh, yang bercabang, baru diantarkan ke Bang AS. Ngomong sama Bang AS, Bang, baru 3 kali ini sudah saya berkunjung, Bang, kok belum juga sembuh? Kan penyakitnya banyak sekali, Pak. Bukan hanya diabetes. Membuat diabetes itu membuat cabang yang terlalu banyak. Banyaknya cabang penyakit membuat kita jadi lama untuk mengobati. Dipahami, Pak, ya. Jadi seorang pengobat, mana dulu yang diprioritaskan? Misalnya, wah, saya menyelamatkan kaki dululah. Kakinya ini yang membuat dia tidak bisa tidur. Cekot-cekot, nyeri, ngedibel, kesemutan, ini yang tidak bisa tidur. Selamatkan dulu itu. Saya kan menyelamatkan kaki. Datang, kok gulanya masih tinggi? Kan kakinya sudah enak. Kalau kaki memang ya saya akui sudah tidak terasa, memang kemarin kaki yang prioritas saya pertama, ya kan? Baru saya lari ke lainnya. Begitulah Bapak Ibu. Ini mengerti ya. Nah, sehubungan dengan cerita ini kita akan membahas nanti diabetes dapat menyebabkan nyeri tulang belakang. Inilah Pak, kenapa bisa terjadi seperti itu, inilah yang harus dipahami oleh Bapak. Ya. Kalau terjadi seperti ini, bagaimana cara ngatasinya, Bang? Cara ngatasinya jangan dikasih obat saraf. Ini perusaknya kan dari unsur gula, bukan saraf kejepit. Jangan pakai obat saraf, nggak cocok. Senyawa aktifnya harus berbeda. Karena ini ada kerusakan pada 1 tulang, 2 saraf, 3 otot. Jadi asupan yang kita berikan kepada si pasien jadi berubah. Ini bukan golongan pada saraf kejepit. Maka banyaklah saya tadi mengatakan kepada pasien, Bapak dikasih obat apa? Obat saraf. Sembuh tidak? Tidak. Kalau saya minum ya enak untuk sehari 2 hari, terus kambuh lagi. Sudah berapa tahun? Sudah 9 tahun. Minum obat kimia 9 tahun. Ngurusi saraf nggak rampung-rampung. Bang AS tidak butuh sampai 9 tahun. Sebulan 2 bulan aja selesai kalau urusan itu. Kenapa? Senyawa yang diberikan. Bukan hebatnya Bang AS. Tapi tumbuh-tumbuhan ini loh Pak yang saya kagum. Kalau memang tidak ada tumbuh-tumbuhan, Bang AS pun tidak bisa kerja. Bang AS bukan orang ahli. Bang AS bukan pendoa yang dikabulkan oleh Allah. Bang AS itu bukan sulapan. Bim salabim orang itu sehat di depan Bang AS. Keluar dari kantor Bang AS sakit lagi. Tidak, Bang AS tidak bisa seperti itu. Itulah kebesaran Allah yang diberikan tumbuh-tumbuhan itu, kemudian diracik kepada orang yang bertanggung jawab, dimurahkan pikirannya untuk menemukan tumbuh-tumbuhan tersebut sehingga menjadi tumbuhan berkhasiat. Asal di dalam pikiran kita jangan
mengklaim bahwa tumbuh-tumbuhan ini saya ambil untuk berbisnis, mengobati orang, sembuh tidak sembuh kamu harus bayar. Jangan sampai terpikir seperti itu. Saya diutus oleh Allah untuk menyembuhkan hamba-Nya yang sedang sakit. Ya Allah, berikanlah tumbuhan apa yang harus saya berikan. Kita lihat kandungannya. Oh cocok, baru diracik. Tidak cocok, teliti lagi, ya. Jadi kandungannya Pak yang akan kita bahas. Nah ini nanti Bapak akan tahu. Saya akan memperbaiki tulang belakang akibat diabetes itu pakai biji pare. Baik Bang Es, tadi dikatakan bahwa memang ternyata untuk pasien diabetes itu banyak sekali komplikasinya dan memang satu-satu akan diselesaikan. Salah satu komplikasi diabetes adalah nyeri di punggung yang kadang-kadang orang berpikir apakah saya salah posisi tidur atau apa. Yang tidak disadari seperti itu ya Bang Es, dan ternyata ini adalah termasuk cabangnya dari penyakit diabetes. Nah, seperti apa? Kenapa ya cabang-cabangnya ini banyak? Bukan hanya neuropati diabetik yang kita ketahui yang membuat kaki kebas, ginggingan, tapi ternyata juga bisa membuat nyeri tulang punggung yang mungkin dirasakan jadi bikin nggak bisa tidur, pegel linu, stamina itu rasanya mungkin termasuk ini ya Bang Ais ya. Padahal di sana ada beberapa saraf yang bertugas untuk memerintahkan ke bagian bawah termasuk syahwat itu ya. Oh baik. Kemudian lutut, jari-jari kaki dan betis dan sebagainya itu ada di sana cabangnya. Oke. Jika itu bermasalah, semua itu terasa. Syahwat menjadi lemah, sendi menjadi kaku, jari-jari kaki kesemutan, gedibel gitu. Gedibel tuh rasanya karena kerusakan pada saraf, bukan berarti gedibel itu di situ banyak tumpukan kapur, tidak. Tidak ya. Itulah itu yang perlu dipahami Bapak ya. Jadi maksud saya, saya cerita tentang ini Bapak dan Ibu, bukan ini tumbuh penyakit baru Bu. Ini jaringan dari diabetes. Cabangnya, yang berarti tidak perlu dikasih obat saraf, mau ini cabangnya kok. Beda dengan Bapak misalnya bukan penderita diabetes, tapi kok mati rasa pada kaki, geringgingan. Nah ini berarti ada gangguan pada tulang lumbal. Ini di lumbal hubungannya. Karena kita urutkan, kemarin pernah jatuh tidak, ada hasil ronsen atau MRI tidak, kita akan lihat. Oh iya, pada lumbal 4 dan 5, baru kita kasih obatnya. Obat apa yang akan untuk memperbaiki tulang lumbal baru kita kasih. Kalau ini beda. Ini kerusakan pada tulang belakang dan saraf, ya kerusakan ya. Jadi bukan kejepit Pak, bukan saraf kejepit. Kalau dikasih obat saraf kejepit maka penderita diabetes tidak akan sembuh. Beda soalnya. Beda penyakitnya ya itulah Bapak Ibu. Saya akan membahas tentang resiko penderita diabetes sering terjadi yang disebut terjadinya serangan saraf skiatika. Itu penyakit. Itu artinya skiatika itu adalah saraf yang panjang Bu, yang dihubungkan dari otak ke bawah melalui tulang punggung, kemudian sampai di atas tulang ekor dia membuka cabangnya, menggerakkan syahwat, menggerakkan tulang pinggul, panggul dan sendi kaki, jari-jari kaki. Dia membuka cabangnya di sana. Pusatnya di atas tulang ekor. Kita lanjutkan lagi pengertiannya. Saraf skiatika itu adalah timbul rasa sakit terasa sepanjang jalur saraf skiatika, itu berarti tulang punggung yang meliputi punggung dan pinggul. Pinggul itu berarti tulang pada samping pantat, ya samping pantat, yang menghubungkan pinggul itu yang menghubungkan tulang paha dan tulang badan. Itu penghubungnya di situ Bu. Punggung itu bagian belakang yang sampai ke tulang ekor, itu punggung namanya. Secara definisi kita bisa mengerti bahwa saraf skiatika adalah merupakan saraf terpanjang di tubuh, berawal dari saraf tulang belakang ya Pak ya. Kemudian bercabang hingga ke kaki. Itulah fungsinya.
Jika kerusakan ini, maka orang seperti orang stroke dan lumpuh, tidak bisa berdiri. Kenapa? Semua saraf menjadi mati. Untuk mengangkat badan jadi Bapak menjadi lemes. Untuk menginjak lantai Bapak tidak terasa. Orang pada kedinginan nginjak lantai, Bapak ditanya, kamu kedinginan nggak? Enggak. Karena kematian saraf. Itu dari diabetes, Pak. Itu tidak boleh akan kita berikan asupan-asupan untuk nutrisi saraf, tidak, Pak. Caranya bagaimana? Mengikis pada gula. Gula yang menebal pada saraf atau tulang punggung dikikis. Setelah dikikis atau dibawa, diangkut, diusung istilahnya. Diusung, kemudian dibuang lewat ginjal. Itu adalah kelebihan-kelebihan gula di dalam darah. Akibat diabetes akan merusak saraf skiatika. Gejala yang dirasakan Bapak adalah 1. Kesemutan dari punggung ke bawah hingga kaki. Berarti kalau dari punggung ke bawah hingga kaki, kesemutannya itu terjadi pada nyeri dada, nyeri tangan, nyeri kaki, nyeri sendi. Apakah ini mau digolongkan sebagai penderita sakit sendi? Tidak. Ini akibat dari kerusakan pada saraf skiatika. Terus yang kedua yaitu adalah otot tungkai melemah. Jadi sering Bapak mendapatkan pada kaki, ini loh Pak, saya dari lutut ke kaki bawah sampai mata kaki, itu lemah sekali Pak. Untuk berdiri seperti mau jatuh. Inilah. Ini tadi seperti pasien yang saya dapatkan. Hari ini tadi saya menemukan pasien ini. Dia menyatakan, Pak, saya bukan saraf kejepit. Saya bukan kekurangan oli sendi. Tapi lemah sekali Pak. Jadi saya gampang ngeliur, jadi mau jatuh. Saya disarankan untuk operasi tempurung sendi. Dari diabetes kok. Dari diabetes, kita lihat dulu apa yang merusak pada organ yang hubungannya dengan punggung. Oh, saraf ini yang merusak. Perbaikilah saraf itu. Kenapa saraf itu rusak? Karena ada tumpukan gula. Kalau gula menutup jaringan saraf skiatika, yang berarti saraf tidak terjadi atau terdapat oksigen dan protein. Apalagi vitamin B12, dia tidak akan mendapatkan itu. Kenapa? Karena tertutup oleh gula. Yang ketiga adalah saraf ginjal terganggu. Inilah Pak, pada penderita diabetes, kalau mereka rata-rata untuk mengetahui apakah saya penderita diabetes, ciri-cirinya bagi mereka yang sudah hafal mengetahui, kalau malam pipisnya bisa sampai 20 kali. Begitu dicek, oh iya benar diabetes. Berarti sudah mengganggu saraf skiatika. Bolak-balik pipis, atau sebaliknya. Saya sulit Pak untuk buang urin. Jangan ini divonis adalah ginjal. Perbaiki dulu sarafnya. Kalau ini nanti dicek, coba lihat ginjalnya. Bapak ambil darah. Lihat, bagus ginjalnya tidak ada gangguan. Bapak pasti bingung. Ginjal saya sehat. Tapi kok buang urin gak sulit sekali. Kasih doping untuk membuang urin. Ketika itu masih bereaksi obatnya, keluar banyak. Tapi setelah reaksi itu hilang di dalam tubuh, mampet lagi. Sehingga Bapak pasti bingung. Lupa bahwa diabetes dapat mengganggu saraf skiatika. Yang keempat, dapat melemahkan syahwat. Ini hampir ribuan, bahkan jutaan penderita diabetes sudah mengalami ini. Tapi kesalahan Bapak dan Ibu, kesalahannya mereka selalu menggunakan obat doping. Itu kesalahan Bapak dan Ibu ya. Ibu mendukung, Bapak malu terhadap istri. Apalagi istri masih muda, malu, doping berjalan. Padahal kerusakan dari diabetes. Banyak bapak-bapak yang berkeluh,
Saya itu masih muda loh, umur saya baru 42 tahun nih. Tapi burung saya sudah tidak bisa terbang. Burung apa ini Bang? Burung hantu kayaknya. Karena dia kan makannya cuma di malam hari. Oh gitu. Baiklah. Jadi ngomongin burung. Iya. Baiklah. Ini karena termasuk sangat berhubungan sekali untuk pasien diabetes ini. Sebagian besar pasien yang Bang AS kalau lemah syahwat itu mereka kadang-kadang datang pas saya obat lemah syahwat, tapi ketika ditanya ternyata memang ada diabetesnya gitu ya Bang. Betul. Baik. Nah, Bapak Ibu kembali lagi. Yang kelima adalah rasa tebal pada telapak kaki atau neuropati ini yang saya katakan tadi Bu. Dia hubungannya pasti ke bawah. Kalau toh ada hubungan yang ke atas, berarti ini dari tulang panggul tadi bagian leher atau cervical. Ya. Kita teruskan Bu ya. Kemudian dia bisa juga merusak saraf mata. Ya kan, ini ke atas kan Bu, saraf mata, yang berarti tulang punggung tadi bagian atas dari pundak ke leher itu disebut tulang cervical, tulang yang bertugas untuk menyangga kepala. Tugasnya itu. Tapi ini dilengkapi dengan saraf. Jika sepanjang itu rusak, yang berarti bisa terjadi kerusakan pada saraf mata. Banyak terjadi, sudah ditemukan, ini ada kerusakan pada saraf mata, ini terjadi pada sarafnya kering, ini terjadi pada sarafnya layu, ini terjadi ke sarafnya tidak berfungsi, atau sarafnya retak. Sudah diketahui seperti itu, tapi kok cara di dalam mengobati atau memberikan pengobatan itu kok masih aja salah. Padahal sudah tahu. Kamu diabetes ya? Oh, berarti kalau ada kerusakan pada saraf mata berarti dari psikiatrika. Perbaiki dulu itu. Kalau tiba-tiba kita ambil keputusan untuk mengambil tindakan yang lebih dari itu, sehingga banyaklah kegagalan mata akhirnya buta. Bang AS sudah sulit kalau begini, ya. Mendingan belum terjadi operasi itu lebih senang. Terus yang ketujuh yaitu mudah lelah dan keringat dingin. Ini terjadi pada penderita diabetes kan banyak banget ya Mia. Penderita diabetes mengalami Keringat rasa dingin gitu. Itu banyak sekali kan. Jadi mereka kadang saya kok sering masuk angin, saya sering keringat dingin. Itu penderita diabetes. Ini ternyata hubungannya dengan kerusakan pada saraf punggung. Baik. Nah ini ya Bapak Ibu, yang akhirnya saya menemukan, oh diabetes ini kerusakan pada saraf mata, diabetes kerusakan pada syahwat, diabetes pada nyeri pada kaki. Akhirnya saya temukan, oh pada saraf ini yang rusak. Tadinya saya akan menggunakan senyawa dalam tumbuh-tumbuhan ya Bapak ya, yang ada di dalam produk Med9 dan Yosik. Ternyata di situ tidak bisa karena di sana kaya akan protein dan vitamin B12 di sana. Ternyata hasilnya sama. Pak, kok sama saja ya? Berkurang sedikit sekali. Akhirnya kita pelajari lebih dalam, ketemulah. Termasuk yang merusak mata. Baik, Ibu, saya akan memberikan Bapak dan Ibu. Bagi penderita diabetes, jika sudah terasa kerusakan pada tulang belakang, saraf skiatika, maka apa yang harus Ibu pantang? Jadi saraf tadi dia akan merusak mata semakin kabur. Saraf mata ya. Dia akan merusak saraf syahwat, dia akan merusak saraf ginjal, dia akan merusak saraf kaki, sendi, jari-jari, tangan dan sebagainya. Maka pantangan yang harus Bapak hindari. Berawal dari minuman dulu ya Bapak ya. Karena ada minuman, ada makanan. Dari minuman. 1. Minuman bersoda. Minuman selalu dengan menggunakan es. Minuman beralkohol. Jus durian. Susu lemak tinggi. Jus nangka. Air minum mengandung kapur. Air putih tidak direbus. Makanan Ibu, Bapak
Yang pertama, daging kambing, kemudian daging bebek. Yang kedua, nasi goreng, soto. Soto itu karena kuahnya dari kuah daging, itu sangat berbahaya, Pak. Yang kelima, makanan dengan gula pasir. Yang keenam, sayur bayam lebih dari 6 jam. Artinya masak pagi, malamnya masih dipakai. Nah, ini sudah nggak boleh. Sayur bayam. Sayur bayam. Ya. Yang ketujuh, keju. Jadi keju ditaburkan pada kue, itu nggak boleh. Itu Baik. terlalu tinggi lemaknya. Kedelapan, penggunaan obat terlalu lama. Nah, ini tadi yang saya singgung ya Pak ya. Ternyata menggunakan obat terlalu lama, ini juga akan berefek samping. Konsentrasi Bapak mengobati satu penyakit, ternyata tumbuhlah tulang punggung, nyeri, tumbuhlah kematian saraf pada kaki, tumbuh pada lemas sawat, tumbuh jadi matanya menjadi kabur. Jadi banyak sekali kan Pak, terlalu lama menggunakan obat. Yang kesembilan yaitu hobi dengan tape. Kemudian kita lanjut lagi, kita akan membuat resepnya Bapak dan Ibu. Bagaimana saya mengolah resep untuk memperbaiki kerusakan saraf skiatika, yaitu saraf yang terbentang di tulang punggung yang menghubungkan ke jaringan bawah. Itu ya kesimpulannya Bu ya. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Biji randu yang tua Pak ya, biji randunya ambil, Bapak pecah, kira-kira 2 randu. Biji jambe 2 jambe, itu juga dipecah. Kemiri 3 biji ya. Geprek juga ini ya Bang. Geprek juga. Biji mandingan 1 sendok makan. Geprek juga. Sama. Biji pare Pahit. pahit. Ambil 1 pare. Ini sama dihancurkan juga. Terus saya lengkapi Pak, agar dia cepat bereaksi di dalam darah dan membawa kotoran-kotoran gula keluar, tidak merusak saraf. Saya kasih dengan sisik naga. Nah, sisik naga inilah Pak yang akan mengamankan kerusakan pada saraf. Ya. Tapi rangkaian tadi harus ada, baru sisik naga. Tidak boleh Bapak langsung ke sisik naga untuk memberikan vitamin sarafnya dari mana? Kan saraf butuh seperti vitamin B kompleks atau B12, butuh protein, itu dari mana? Sisik naga nggak ada. Maka lengkapilah tadi, ada termasuk biji mandingan, ada kemiri, biji jambe, randu, dan biji pare. Sisik naganya kira-kira seberapa nih Bang Es? Sisik naga kalau dihitung daun sekitar 30 daun. Dengan air 5 gelas sisa 2 gelas. Baik. Ini biasanya untuk berapa hari ya Bang Ais pengobatannya? 36, 30 atau 18 hari merebusnya? Untuk merebus itu 30 hari. 30 hari. Kita ya? akan coba di dalam 30 hari. Kalau itu sudah membaik, tidak perlu dilanjutkan. Karena ini bisa membantu mereka yang diabetes, lemas sawat loh ya. Ini sangat bisa membantu. Jadi kalau memang saraf skiatika itu membaik, otomatis dia saraf pada sawatnya akan membaik. Baik. Begitu juga mereka yang terganggu pada urin, pipisnya terlalu banyak malam hari, dia minum itu juga ikut sembuh. Produk ini Bapak, ini berada di piris yang berhubungan dengan tulang punggung itu pasti piris Pak. Ya, jangan sampai keliru. Jadi kalau saraf kejepit itu hubungannya dengan med 9. Panggul, gara-gara panggul tidak bisa BAB, sulit BAB-nya, itu hubungannya dengan yosik. Tapi sepanjang tulang ini hubungannya dengan piris. Jika Bapak hanya menyelesaikan dari leher ke kepala, ini berarti tulang servikal atau pembuluh darah batang leher. Ini pakainya t-shirt kalau hanya ini. Tapi kalau sepanjang ini dari leher sampai ke tulang ekor, itu panggul namanya. Tulang punggung. Tulang punggung itu Bapak menggunakan obatnya namanya piris. Karena hubungannya ada dengan diabetes, maka piris menjadi rangkaian penderita diabetes. Begitu loh Pak ya. Oke, baik. Jadi nanti Bapak jangan heran, loh
saya kan sakit diabetes, ke pasien ngasihnya piris. Ya itulah maksudnya, Pak. Agar tahu ya, kenapa saya ngasih piris itulah. Baik. Karena Bapak sudah terganggu pada kakinya geringgingan. Terus kemudian sawatnya lemah. Itu saya memberikan produknya pasti piris. Oke. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Resep walaupun dengan biji-bijian yang tidak kita kira, Bu ya. Begitu ya Bapak dan Ibu, dari saya, dari Bang AS, saya mohon pamit. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Salam sehat alami. Makasih. Baik, terima kasih. Sedulur EMC dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mendapatkan satu resep dan tentunya ilmu baru dari Bang AS tentang hubungannya dengan yang namanya Saraf sciatica yang kental sekali hubungannya dengan diabetes. Nah, ini kenapa ketika tadi Bang AS mengatakan ini juga bisa untuk lemah syahwat yang diakibatkan karena diabetes. Jadi jangan berpikir atau mungkin kalau nanti saya itu lemah syahwat Bang AS, saya maunya M-Tox gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Nah, tapi tidak, Bang AS akan biasanya akan bertanya dulu untuk riwayatnya. Kalau memang ada diabetes, Bang AS akan memberi piris. Jadi jangan protes kalau misalkan nanti Bang AS, loh saya maunya M-Tox nih ya, biar semakin ulala gitu kata Mbak Mia loh ya. Tapi memang ini sesuai dengan riwayatnya. Jangan langsung minta ke M-Tox. Jadi memang akan ada ditanya riwayat lebih dahulu. Ketika konsultasi sama Bang AS melalui WhatsApp, melalui online pun pasti akan ditanya penyebabnya. Apalagi kalau ketemu Bang AS secara langsung itu pasti akan ditanya. Jadi ketika konsultasi dengan Bang AS itu Bang AS akan nggak mungkin Bang AS tidak akan bertanya. Misalkan nih kalau misalkan sakit apa, pusing langsung diberi obat, itu nggak seperti itu. Bang AS pasti akan bertanya riwayat-riwayatnya dan penyakitnya apa. Jadi memang benar-benar mengobati ke akar-akarnya gitu ya. Bang AS terima kasih untuk malam ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Bang AS itu hari Kamis, nanti ketemu sama Mas Faris, ada dibahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Dan paru malam minggu nanti malam minggu nanti paru rencananya akan kita gabung dengan podcast ya Bang AS, karena kita akan menghadirkan salah satu pasien Bang AS yang nanti kita akan ajak ngobrol. Betul. Kayaknya Sabtu nanti maju jam 4 ya Bang AS ya. Jam 4 sore, kemudian lagi dilanjutkan dengan konsultasi. Paru podcast ya. Paru dan podcast. Ya. Podcast dan paru. Terima kasih Bang AS. Makasih Demikian beres resep Hasan Sabila untuk hari ini. Terima kasih sekali atas kebersamaan panjenengan di gelaran beres kali ini. Mia Kayu Manis juga mengucapkan terima kasih banyak. Salam sehat alami dari formulator dan juga motivator herbal kita yang semakin mendunia. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.